Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahaudin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub serta teman-temanku kelas PAIC yang kami banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nur Rasyida Amalia, NIM 94, yang kedua Mbak Sofiatul Ulia dengan NIM 95. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perencanaan pendidikan, yakni tidak menunda-nunda yang tertera dalam hadis Bukhari nomor 5937. Baik, langsung saja untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Mbak Sofiatul Ulia. Baik, langsung saja pada pembahasan hadis Bukhari nomor 5937 yang berbunyi Haddasana Ali ibnu Abdullah Haddasana Muhammad ibnu Abdurrahman Abu Mudhir At-Tuwafi an Sulaiman Al-A'mashi Haddasani Mujahid an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kibi faqala kun fit dunya ka'annaka qoribun aw abirun sabil wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhirus subaha wa idza asbahta fala tantadhirul masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, yang memiliki arti kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu Al-Mudhir At-Tuwafi dari Sulaiman Al-A'mashi. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Mujahid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga berkata, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Dari hadis di atas dapat diurutkan sanad-sanadnya sebagai berikut. Pertama, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kemudian kepada Mujahid bin Jabbar, lalu kepada Sulaiman Al-A'mashi bin Mihram, kemudian kepada Muhammad bin Abdurrahman Abu Al-Mudhir At-Tuwafi, kemudian kepada Ali bin Abdullah. Setelah diketahui urutan sanadnya, berikut adalah biografi para rawi tersebut. Pertama, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar merupakan anak dari khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Beliau hidup pada kalangan sahabat. Kunyahnya Abu Abdurrahman atau Al-Adawi. Beliau hidup di Madinah. Beliau wafat pada tahun 70 Hijriah. Biografi selanjutnya, Mujahid bin Jabbar. Beliau hidup pada kalangan tabi'in pertengahan. Kunyahnya Abu Al-Hajjaj, hidup di Marrawat. Beliau wafat pada tahun 102 Hijriah. Kemudian biografi dari Muhammad bin Abdurrahman Abu Al-Mudhir At-Tuwafi yang hidup pada kalangan tabi'in. Beliau hidup di kota Basrah dan memiliki nama kunyah Abu Al-Mudhir. Beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Biografi selanjutnya Ali bin Muhammad yang hidup pada kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Beliau hidup di kota Basrah dan wafat pada tahun 230 Hijriah. Nah, setelah mengetahui dari berbagai pemaparan biografi periwayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 5937 tergolong hadis yang sahih, yang mana komentar para ulama mengenai perawi hadis tersebut mengatakan thiqah. Pembahasan selanjutnya mengenai kritik eidetis. Yang pertama, kajian linguistik. Kajian linguistik adalah kajian dengan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab
yang mana pada hadis ini kami akan membahas di ilmu balaghahnya. Di ilmu balaghah terdapat ilmu bayan. Ilmu bayan ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan suatu dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda penjelasannya. Di dalam ilmu bayan, hadis ini terdapat susunan tasbih. Adapun tasbih menurut bahasa bermakna tamsil, yang artinya perumpamaan atau penyerupaan. Tasbih juga merupakan penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal lain, yang mana terdapat pada kalimat ka'annaka quribun aw abirun sabil, yang mana ka'anna berkedudukan sebagai adat tasbih, yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. Adapun adat tasbih pada hadis ini tergolong tasbih mursal, yaitu tasbih dengan disebut adat tasbihnya. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf di sini berkedudukan sebagai musyabbah, yaitu sesuatu yang hendak diserupakan yang mana berkedudukan sebagai dhamir muttasil. Kemudian qoribun au abirun sabil di sini berkedudukan sebagai musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai. Adapun pada hadis ini wajhu syibahnya tidak disebutkan, dan hal ini menjadikan hadis ini tergolong tasbih mujmal. Diperumpamakan sebagai musafir atau seorang pengembara, filosofinya sebagai berikut. Dapat dikatakan orang asing adalah orang yang tinggal sementara di suatu tempat dalam rangka menjalankan tugasnya. Setelah tugas itu selesai, maka ia harus kembali ke tujuannya. Seorang pengembara atau musafir, ia berpikir bahwa waktunya singkat, sementara tugasnya harus benar-benar selesai tepat waktu, sehingga ia harus benar-benar berhitung dengan waktunya, supaya waktunya tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu pula manusia tidak boleh disibukkan dengan keindahan yang membuai, melainkan harus menyiapkan bekal dirinya hidup di akhirat, atau menjadikan urusan dunianya ini sebagai wasilah menuju akhirat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Roshida Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya yakni kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 5937. Yang pertama yakni hadis Sunan Tirmidzi nomor 2255. Ini dengan lafadz yang sama, yakni kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Yang kedua yakni hadis Ibnu Majah nomor 4104. Yang ketiga hadis Musnad Ahmad nomor 4534. Yang keempat hadis Musnad Ahmad lagi nomor 5881. Dan yang kelima hadis Musnad Ahmad nomor 4760. Yang selanjutnya yakni kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 5937, kami mencoba mengonfirmasikan hadis tersebut dengan Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Yakni pada ayat pertama, Allah memulai surat ini dengan sumpah sebagaimana wasyams, wal fajr, wal duha, yaitu ketika manusia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah bersumpah atas nama makhluknya. Hal tersebut disebabkan tidak ada selain Dia kecuali makhluknya. Dan sumpah Allah demi masa ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting sehingga Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana sumpah manusia untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala pun meyakinkan manusia akan pentingnya sebuah waktu bagi manusia. Dan pada ayat kedua, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, menunjukkan bahwa manusia banyak yang merugi. Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut tidak banyak yang menyadarinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan hal tersebut untuk meyakinkan manusia bahwa mereka sungguh berada dalam kerugian. Kerugian apakah yang dialami manusia? Yang mereka alami adalah kerugian tidak dapat menggunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Islam. Dan pada ayat ketiga dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi, yaitu beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang selanjutnya adalah analisis realitas historis. Dalam tahap ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atau realitas. Situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik dalam situasi mikro maupun makronya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah pernah memegang kedua pundakku. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar pada beliau, dan saat itu umur beliau masih 12 tahun. Ibnu Umar berkata, beliau pernah memegang kedua pundakku. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan. Jika manusia mau memahami hadis ini, maka di dalamnya terkandung wasiat penting yang sesuai dengan realita. Sesungguhnya manusia atau Bani Adam memulai kehidupannya di surga, kemudian diturunkan ke bumi ini sebagai cobaan. Maka manusia adalah seperti orang asing atau musafir dalam kehidupannya. Kedatangan manusia di dunia sebagai manusia adalah seperti datangnya orang asing. Padahal sebenarnya tempat tinggal Adam dan orang yang mengikutinya dalam masalah keimanan, ketakwaan, tauhid, dan keikhlasan pada Allah adalah di surga. Sesungguhnya Adam diusir dari surga adalah sebagai cobaan dan balasan atas perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jika engkau mau merenungkan hal ini, maka engkau akan berkesimpulan bahwa seseorang muslim yang hakiki akan senantiasa mengingatkan nafsunya dan mendidiknya dengan prinsip bahwa sesungguhnya tempat tinggalnya adalah di surga, bukan di dunia ini. Selanjutnya, analisis generalisasi atau nilai pendidikan. Sebagaimana hadis Rasulullah, idza amsayta fala tangtadiril subah wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Yakni jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu hingga pagi, dan jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu hingga sore hari. Betapa banyak manusia menunda melakukan sesuatu yang berguna atau pekerjaannya ataupun kewajibannya pada waktu tertentu. Mereka terbiasa menundanya sampai mereka mau melakukannya. Mereka merasa masih banyak waktu untuk bisa melakukannya. Inilah penyakit waktu yang banyak menjangkiti manusia. Tidak hanya dewasa, seorang remaja atau pelajar, mahasiswa pun juga sudah banyak yang mengidapnya. Yang seharusnya seorang pelajar berusaha membiasakan diri untuk melakukan kewajibannya sebaik-baiknya, mestinya seorang pelajar juga berusaha untuk berdisiplin, memanfaatkan waktu, dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Seperti halnya lagi, contohnya, kita harus bergegas menuntut ilmu di masa muda, karena masa ini adalah masa yang penuh kekuatan, semangat, dan tekad yang kuat untuk para remaja dalam menuntut ilmu. Ada lagi, yaitu mengatur waktu dalam menuntut berbagai ilmu, dan mengaturnya untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak berlebihan dalam bergaul atau jalan-jalan ke tempat lain untuk sesuatu yang tidak penting atau tidak bermanfaat.
Karena perbuatan seperti itu resiko buruknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Juga tidak terlalu banyak tidur, apalagi untuk para remaja, para pelajar, mahasiswa seperti kita, kurangi tidur. Karena banyak hal yang terbuang sia-sia karena tidur terlalu lama. Jadi tidurlah sesuai dengan kebutuhan. Dan juga tidak terlalu banyak makan, minum, karena itu menghabiskan waktu baik dalam memperolehnya maupun mempersiapkan berbagai sarananya. Karena makan dan minum berlebihan itu malah membuat kita jadi semakin malas karena mungkin kekenyangan, jadi malas melakukan kegiatan yang seharusnya kita lakukan. Selanjutnya, kritik praksis. Pesan Rasulullah SAW agar bersikap di dunia ini sebagai orang asing atau pengembara, yaitu bersikap seakan dunia ini hanya tempat yang kita lewati untuk sekejap saja, karena seseorang asing atau pengembara tidak akan terlalu memikirkan tempat yang ia lewati hanya sebentar. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita agar tidak terlalu terlena dengan dunia. Andai semua orang memahami hakikat tujuan hidup sebenarnya, yang dia ingin tuju adalah tempat yang indah, tentu dia tak akan suka berlama-lama di dalam perjalanannya. Kita semua terlahir untuk sebuah misi perjalanan suci itu menuju kebesaran dan kemurahan rahmat-Nya. Terlahir dalam sebuah titah mulia sebagai pengembara dunia fana. Dalam misi pengembara suci itu, yang kita butuhkan hanya beberapa potong roti untuk mengganjal perut, beberapa teguk air demi membasahi kerongkongan, beberapa lembar kain untuk menutup badan, dan dahan rindang pohon untuk berteduh. Jika demikian, hakikat kehidupan di alam fana ini, manusia sesungguhnya tak membutuhkan kemewahan berhektar-hektar tanah, sebab dia hanya membutuhkan ukuran kecil seukuran tubuhnya untuk menyimpan jasadnya agar tak dimangsa binatang buas kala dia mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.